Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan quality of server. Nah, quality of server biasa juga disebut dengan QoS. Quality of server atau kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan, seperti aplikasi, jaringan, host, atau router, dengan tujuan memberikan network server yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Quality of server merupakan sebuah arsitektur end-to-end dan bukan merupakan sebuah fitur yang dimiliki oleh jaringan QoS. Suatu jaringan merujuk pada tingkat kecepatan dan kehandalan penyampaian berbagai jenis data di dalam suatu komunikasi. Manfaat dan jenis layanan QoS. QoS dalam penggunaan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memberi prioritas atau aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. Kedua, memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada. Ketiga, meningkatkan performasi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. Nah, yang keempat, merespon terhadap adanya beberapa perubahan pada aliran trafik di jaringan. Terdapat 3 jenis QoS quality of server, yaitu sebagai berikut: A. Intrinsic QoS, B. Perceived QoS, C. Assessed QoS. A. Intrinsic QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang didapat melalui satu desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi yang melalui jaringan. Kedua, kondisi akses jaringan terminasi link antara switch yang menentukan suatu jaringan akan memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani semua permintaan pengguna. Dengan kata lain, intrinsic QoS tersebut dapat dideskripsikan dengan parameter kinerja suatu jaringan seperti latency, throughput, dan lain-lain. B. Perceived QoS merupakan kualitas layanan jaringan yang diukur ketika suatu layanan digunakan. Perceived QoS sangat tergantung dalam kualitas intrinsic QoS dan pengalaman penggunaan layanan yang sejenis. Namun, perceived QoS ini diukur dengan nilai mean action plus MOS dari pengguna. C. Assessed QoS merujuk kepada beberapa besar keinginan pengguna untuk terus menikmati suatu layanan tertentu. Hal ini berdampak pada keinginan pengguna untuk membayar jasa atas layanan yang dinikmati. Assessed QoS ini sangat tergantung dari perceived QoS masing-masing pengguna. Nah, selanjutnya terdapat 3 model layanan quality of server QoS, yaitu sebagai berikut: A. Best effort service, B. Integrated service, C. Differentiated service. A. Best effort service adalah suatu
adalah satu model layanan di mana aplikasi mengirim data setiap kali diharuskan dalam setiap kualitas dan tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu pada jaringan. Untuk layanan best effort service, jaringan mengirimkan data jika bisa tanpa jaminan keandalan batas atau throughput. B. Integrated service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan QoS. Dalam model ini, aplikasi meminta jenis layanan tertentu dari jaringan tersebut sebelum mengirim data. Aplikasi menginformasikan jaringan dari service profil dan memiliki jenis layanan tertentu yang dapat mencakup bandwidth dan delay requirement. Aplikasi ini diharapkan untuk mengirim data hanya setelah mendapatkan konfirmasi dari jaringan. C. Reference service adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan iOS yang berbeda, namun tidak seperti dalam model integrated service. Aplikasi yang menggunakan different service tidak memiliki eksplisit memberi isyarat router sebelum mengirim data. Terdapat beberapa parameter quality of service atau QoS, yaitu sebagai berikut: 1. Bandwidth, 2. Throughput, 3. Jitter, 4. Packet loss, 5. latency. 1. Bandwidth adalah luas atau lebar cangkupan frekuensi yang digunakan untuk sinyal dalam medium transmisi. Bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk kecepatan transfer data, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya dalam detik. Kedua, throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth. Dalam kondisi yang sebenarnya, bandwidth lebih bersifat fix, sementara throughput sifatnya adalah dinamis, tergantung trafik yang sedang terjadi. 3. Jitter. Jitter adalah variasi atau perubahan latency dari delay atau variasi waktu kedatangan paket. Jitter juga didefinisikan sebagai gangguan pada komunikasi digital namun analog yang disebabkan oleh pengguna perubahan sinyal karena referensi posisi. Waktu adanya jitter ini dapat mengakibatkan hilangnya data, terutama pada pengiriman data dengan kecepatan tinggi. 4. Packet loss. Packet loss adalah parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Paket yang hilang ini dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Latensi adalah total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses remisi dari satu titik ke yang lain yang menjadikan tujuannya. Nah, cukup sekian dan penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.